berkaitan kita dengan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan Hari Angkutan Nasional. Iya, Hari Angkutan Nasional. Ya, apa yang menjadi fokus dari angkutan pada kesempatan pagi hari ini akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, Pak Gentri, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal Hari Angkutan Nasional, banyak sekali daripada masyarakat yang tidak mengetahuinya. Iya, betul. Apa itu Hari Angkutan Nasional, kemudian tanggal berapa. Jadi pada kesempatan pada hari ini akan kami sampaikan bahwa Hari Angkutan Nasional itu tanggal 24 April. 24 April. Oke. Nah, itu sebenarnya Hari Angkutan Nasional itu sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan. Dan sejarahnya ada tahun 1943. Itu masih Jepang itu. Iya, masih belum merdeka kita ya, Pak. Belum, itu sudah ada itu. Iya. Yang mana itu ada angkutan untuk barang dan angkutan untuk orang. Namanya pun ya Jepang ya dulu ya. Iya. Jadi untuk angkutan barang itu namanya Unyu Jikyosa. Iya. Bahasa buhannya gitu. Iya. Bahasa buhannya gitu. Kemudian untuk angkutan orang Chidosa Sukyoko. Oke. Itulah yang dikelola oleh Damri. Di Damri dulu itu tidak hanya penumpang tapi barang juga ada. Iya. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, sekitar 3 tahun, jadi pada 1946, Damri itulah yang kemudian dijadikan satu dengan nama. Nah, sekarang saya mau sampaikan daripada masyarakat semua, Damri. Iya. Apa itu? Iya. Ampun, siapa itu? Nah, iya. Damri itu adalah singkatan Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Pasti orang sekarang banyak bertanya, yang iya. Loh, jawatan kan J, kenapa ini D? Nah, itu bahasa dulu jawatan dan masih huruf ejaan lama. Iya, DJ di Jakarta ya, betul. Kemudian berjalan waktu, berkembang, kemudian menjadi Damri itu perusahaan negara, plat merah jadi. Iya. Plat merah. Oke. Di bawah Kementerian Perhubungan dulu. Kemudian pada tahun 1984 adalah perubahan. Oke. Dari perusahaan negara menjadi Perum Damri. Yang mana tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan di bidang transportasi. Jadi dia tersendiri ya, Pak tersendiri. Itu memang khusus ya, tersendiri. Dan untuk melayani di Indonesia. Masih dengan barang dan orang, Pak? Orang aja sekarang. Sekarang orang aja. Saja. Oke. Orang saja, penumpang orang. Kalau Bahari dulu ada bis tingkat, ya kan itu. Iya. Mungkin kalau di sini belum ya. Belum. Kalau di Jawa itu bis tingkat, di Pulau Jawa. Kemudian berubah sekarang sudah mulai di tempat kita juga sudah ada bis perintis Damri. Yang kita lihat di terminal itu. Terminal Tanah Abang ke Tabuneo. Oh, iya. Kemudian pelayanan dari terminal ke Batakan. Oh, iya. Kemudian dari terminal ke Jorong melewat Batu Ampar, lewat dalam. Nah, itulah. Itu dari Damri. Dan perlu kami jelaskan juga bahwa pemerintah daerah
tidak mengeluarkan 1% pun untuk biaya itu. Itu disubsidi oleh Kementerian Perhubungan. Wah, mantap. Nah, disubsidi itu. Iya, iya, iya. Yang melaksanakan Damri, yang mensubsidi dari Kementerian Perhubungan. Nah, yang sampai sekarang berjalan dengan lancar. Yang mana Dan itu berbayar ya, Pak? Untuk Anda berbayar, memang Anda kenaikan sekarang yang Anda yang ke Takisong itu menjadi 10.000 dulu 4.000. Ya mohon dimengerti dimaklumi, karena juga semuanya sudah pada naik ya. Iya, betul. Solar untuk mendapatkan biosolar, solar bersubsidi sekarang kan sulit. Iya, betul. Makanya pakailah Pertamina Dex. Padahal harga Pertamina Dex sudah mencapai 13 ribuan. Iya, betul. Nah, makanya. Jadi mohon kesadaran masyarakat, pengertiannya. Iya. Kemudian sekarang barusan kita ada untuk tambahan transportasi, yaitu pay the service bis Banjar Bakula. Iya, Trans ya. Oke. Gitu. Trans Banjar Bakula. Nah, itu kita ada berapa armada, Pak, untuk tanah laut? Untuk tanah laut 19 armada. Jadi dari banyak sekali. PAL 17 atau Terminal Gambut Tarakat. Iya. Tujuannya ke Pati-Pati. Oh, Pati-Pati. Oke. Pati-Pati itu ada 19 bus dengan jangka waktu 10 menit. Jadi setiap 10 menit lewat. Masya Allah, mantap sekali ini. 19. Iya. Nah, lalu kenapa kok sampai di Pati-Pati aja, Pak? Hari tidak begitu nggak, Pak? Karena begini, itu ada suatu aturan bahwa itu maksimal 35 km. Oh. Nah, dibatasi karena aglomerasi. Nah, aglomerasi. Jadi 35 km dulu. Jadi kita sampai di Pati-Pati. Iya, sementara sampai di Pati-Pati dulu. Rencananya sampai di Simpang 3 di Pentok. Tapi kita melihat masih ada selisih, kita minta sampai ke Pati-Pati. Iya. Nah, di Pati-Pati itu dari Terminal Gambut Tarakat sampai ke Pati-Pati itu ada 13 halte. Jadi ada penumpang, tidak ada penumpang tetap berhenti di halte. Jalan terus pokoknya. Nah, itu. 19 bis mulai jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Wow. Tiada henti. Iya. Luar biasa ini ya pelayanan kepada masyarakat. Ini sangat mempermudah nih pada masyarakat kita. Dan ini masih berbayar atau masih promosi? Promosi. Masih promosi, alhamdulillah. Jadi kita memasyarakatkan untuk angkutan umum. Angkutan umum. Jadi kalau kita sudah terbiasa, sudah tergantung dengan angkutan umum, itulah nantinya baru dimulai. Nah, iya. Karena memakai angkutan umum kita itu lebih safety untuk keselamatan. Betul. Tidak perlu konsentrasi, tinggal duduk tidur. Iya. Sampai. Tidur kelewatan. Iya. Jadi betul. Masyarakat tidak perlu khawatir karena di dalam itu ada CCTV-nya untuk merekam apapun yang kejadian di situ. Jadi rekam terus. Iya. Itu nggak pernah berhenti itu CCTV. Itu. Jadi jangan khawatir kalau kita tertidur misalnya dompet jatuh gitu ya. Iya. Akan ketahuan. Iya. Itu. Oke. Di samping keselamatan juga mengurangi kemacetan tentunya. Betul, ya Pak. Mana kita sudah tahu juga nih arus Plehari Banjarmasin ini udah lumayan padat. Iya, udah lumayan padat ini ya. Masing-masingnya nih pakai mobil sendiri, pakai kendaraan roda 2 gitu ya. Dan juga apa? Kita semakin hari jalan semakin lebar, semakin nyaman. Akhirnya ngebut. Iya. Mentang-mentang jalan lebar gitu ya. Kalau kita memakai angkutan umum itu ada aturannya 50 km per jam
maksimal. Maksimal. Ada boleh Pak supir jajak bright. Ada kamera. Iya. Terpantau terus. Gitu. Oh begitu. Iya. Jadi nggak bisa nih sopirnya nakal gitu ya Pak. Mau cepat-cepat gitu. Ada GPS-nya, ada semua. Bagus. Artinya keselamatan dan kenyamanan penumpang memang benar-benar terjamin begitu. Nah, perlu kami sampaikan di sini kepada masyarakat tanah laut yang nantinya itu tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk kartu kita. Kalau sudah mulai berbayar dalam bentuk kartu. Dan gitu. saya yakin itu pasti murah. Iya. Karena yang kita bayar itu pelayanannya. Tidak ikut dengan pisnya. Makanya buying the service-nya yang kita bayar. Iya. Oke. Masih disubsidi oleh Kementerian Perhubungan. Bagus. Iya, jadi berbahagia ya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya batas ke Bati-Bati, Bati-Bati Banjarmasin, yang sudah sangat berbahagia. Sayap ya. Iya, kita berharapnya nanti menjadi PR Dinas Perhubungan. Bagaimana dengan pelihari Bati-Bati? Ini masih kita bicarakan, kita mencarikan solusinya. Apakah nanti dengan memakai bis yang dulu ada yang kita serahkan ke kecamatan, angkutan pedesaan, atau bagaimana kita mencarikan ke misalnya ada bis yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Tapi kita melihat dulu perkembangannya dulu. Kita evaluasi baru kita. Kalau memang bisa nanti bisa bertambah. Kalau masyarakat sangat antusias memakai Tarus, saya yakin tidak sampai Bati-Bati. Sampai pelihari. Mudah-mudahan kilometernya tambah ya Pak. Iya, soalnya masyarakat pelihari juga sangat menunggu begitu ya. Yang juga ikut nih karena memang banyak sekali manfaat dan juga keuntungan ketika kita menggunakan angkutan umum. Betul. Ya tadi di samping apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya keselamatan, kemacetan, juga meminimalisir laka lantas ya Pak. Betul. Nah, jadi itu ya, jadi agar masyarakat kita sudah membiasakan untuk menaik angkutan umum. Oke, ada yang telepon? Iya, sudah ada yang bergabung nih Pak. Iya, halo selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Bu Nelly. Alhamdulillah. Ya, siap. Siap. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan. Pak Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Oke, Pak Har, silakan Pak. Jadi begini Pak, belum mau menyikapi masalah angkutan pedesaan. Untuk di Batu Ampar sendiri kan lewat dalam nih Pak Yantri. Ya, betul. Nah, apakah itu sudah dikaji ulang Pak? Kan kalau kita selipan sama bis itu sempit Pak jalannya nih. Nah, selama ini apakah ada penumpangnya itu Pak? Belum lihat kosong-kosong aja yang pertama itu. Yang kedua, masalah yang baiki jalan itu Pak, terkadang dia lupa memasang rambu Pak. Jadi kemarin di Tampang itu ada kejadian tabrakan beruntun karena tidak pasang rambu. Jadi tiba-tiba kemarin mendadak yang depan. Nah itu mungkin sekedar diingatkan aja. Yang ketiga banyak di Pak Gendri ulun betakonan dia mumpung di radio. Iya, ada apa senang Pak. Iya. Pak Gendri Masukan juga ini. Di Samsu aja masih kan apa buka puasa sini. Yang ketiga masalah ini Pak, truk tronton. Kalau kita berjalan ke arah Kintab Pak ya, itu miris Pak kita melihatnya. Jadi truk tronton yang besar-besar itu ngangkut batu bara Bu. Uneli perda 3-nya di mana gitu loh. Oke. Nah, mereka lewat wirawiri seolah-olah itu jalan hauling gitu loh. Jadi beberapa kali sudah kecelakaan di situ. Mungkin itu bisa ditertibkan kan, di Dinas Perhubungan ada penyidiknya kan. Mungkin di situ. Mungkin itu aja Pak Gian, terima kasih dulu. Maaf. Oke, terima kasih Pak. Salam sehat dulu Bu Nelly. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ar. Terima kasih. Iya, bisa langsung ditanggapi. Iya, silakan Pak Gentri. Terima kasih Pak Arianto. Pak Yanto. Atas pertanyaannya juga kritiknya.
Jadi mengenai angkutan pedesaan, kita sampaikan bahwa Damri itu adalah perintisnya, merintis. Selama ini kita mengetahui bahwa di dalam itu tidak ada angkutannya. Kasihan kan orang. Iya, dan rumah penduduk lebih banyak di dalam ya. Iya. Ojek, kemudian harus menyewa atau bagaimana. Makanya kita lewatkan di dalam. Walaupun sepi, kita lewatkan, kasihan orang-orang. Pada intinya kalau sudah kita ini pancingan aja, karena perintis, merintiskan ini. Betul. Kita harapkan nanti kalau sudah ramai, itulah masyarakat setempat yang melaksanakan dengan angkutannya. Nah itu, dan tidak perlu Mas Yanto kita adukan karena apa? Itu dari pemerintah daerah. Itu tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, sepersen pun tidak ada. Itu adalah jenis pelayanan dari Kementerian Perhubungan melalui bis Damri. Jadi itu berbayar aja cuman berapa sih kemarin itu sampai ke Corong itu kalau nggak salah 15.000 ya. Nah, sangat murah ya. Sangat murah. Iya, dibanding naik kendaraan roda 2 aja udah lebih mahal kendaraan roda 2. Dilewatkan di dalam. Kenapa tidak lewat jalan nasional? Karena jalan nasional sudah ada angkutannya. Taksi, betul. Kemudian ada yang angkutan bis Damri yang luar kota sampai Semayang sampai ke Jadi begitu. Itu sebenarnya untuk merintiskan. Memang sudah dikaji bersama-sama dengan Damri, dengan BPTD. Kita ada BPTD atau kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan untuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadi BPTD 15. Itu sama-sama kita anukan, ayo kita laksanakan ini supaya memancing ada pergerakan untuk angkutan umumnya. Jadi kajian itu memang sudah ada dari mereka yang memang kosong ini itu untuk pembelajaran gitu loh. Untuk memasyarakatkan. Oke, betul. Ya memang kosong. Lama-lama mungkin nanti mereka sudah terbiasa ya. Terbiasa dan ketergantungan. Iya. Memang kalau di awal mungkin ya karena mungkin belum tersosialisasi dengan baik, belum terbiasa mungkin ya. Jadi pemerintah tetap melaksanakan itu ya Pak, melaksanakan tetap jalan dalam gitu, meskipun tidak banyak penumpangnya untuk sementara. Tetap jalan terus. Kemudian mengenai rambu-rambu tadi, oke siap, akan kita tidak lanjutin, nanti kita sampaikan kepada bis Damrinya bahwa apabila ada perbaikan, kita masang rambunya. Itu ada kan yang dulu, tapi dulu ya nggak tahu sekarang. Segitiga pengamanan ini masih mulai pudar ini. Jadi bukan rambu-rambunya itu bukan pohon yang dipotong gitu ya. Biasanya kan ada daun. Harus resmi gitu segitiganya. Kita ingatkan kembali kepada para pengguna kendaraan, siapkan itu segitiga pengaman. Nah, yang dulu kita anukan, sekarang ini udah mulai pudar katanya. Iya, makanya itu. Ya kalau lampu hasapnya nyala, kalau pas tidak. Segitiga pengaman itulah malam itu kelihatan. Apalagi kan Damri punya pemerintah gitu ya. Kemudian kotak P3K-nya. Kotak P3K betul. Kalau ada yang terkilir-kilir atau apa gitu ya. Kalau ada yang sakit kepala juga. Masyarakat kita pas berjalan ada kecelakaan, kita ikut membantu, ada juga siap. Karena ada P3K kita. Penumpang kita juga kalau ada yang pusing ada oleh-olesnya di dalam. Kemudian mengenai truk-truk, batu bara ini Perda 3, memang benar. Kita sering juga melihat dan pejabat-pejabat pun sering juga melihat. Namun perlu kami sampaikan bahwa Dinas Perhubungan tidak bisa bertindak sendirian walaupun ada PPNS. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Dinas Perhubungan di dalam melakukan razia, di dalam melakukan tindakan harus didampingi oleh pihak kepolisian. Itu di undang-undang. Nah, jadi segala sesuatunya kita
harus didampingi dengan kepolisian. Namun saya juga heran, aneh, kalau kita melaksanakan razia tidak ada yang lewat batu bara. Iya. Mungkin sudah ada chemistry-nya gitu ya, jadi udah tahu gitu ya. Dan juga saya pastikan tronton tersebut tidak mempunyai gear. Karena kalau di gear pasti tidak lulus, karena sudah over dimensi. Overload ya? Bukan overload. Kalau overload ini muatan. Ini over dimensi udah kelihatan, dilihat ini tinggi, udah. Iya. Itu pasti tidak gear. Karena tidak mungkin bisa gear di tanah laut. Nah ini, jadi karena 2023 sesuai dengan program Kementerian Perhubungan, zero odol, zero over dimensi, jadi semua harus dipotong. Tapi alhamdulillah sudah beberapa truk masuk dengan sesuai dengan dimensinya. Nah, tinggal yang dulu itu harus dipotong. Iya, artinya Dinas Perhubungan juga melakukan penataan secara perlahan-lahan ya Pak ya. Iya, secara perlahan, kan tidak bisa simsalabim begitu ya. Iya, apalagi ini kan banyak keterkaitannya juga ya Pak ya, batu bara kan dengan pendapatan asli daerah kita juga. Kemudian dana CSR-nya juga macam-macam ya yang akan berkaitan. Jadi pelan-pelan sabar ya Pak Haryanto. Iya, akan menjadi PR juga untuk perhubungan ya, sudah dilakukan berbagai langkah tapi secara perlahan-lahan. Kemudian ini saya sampaikan juga, ini mendekati ini dalam rangka hari raya. Lebaran, iya. Lebaran. Karena kita sudah boleh pulang kampung, mulai besok, iya. Dan libur panjang. Iya. Kita mengharapkan bagi para pengendara, tolong lengkapi surat-suratnya, ya surat-suratnya, ceklah kendaraannya, sehingga nyaman kita. Jadi nanti tidak perlu ragu lagi gitu, karena di sini jalan padat sudah dan jalan nyaman, sehingga bisa sampai ke tujuan dengan selamat, bertemu keluarga, tidak usah laju-laju, dan tolong untuk para pengemudi angkutan penumpang, jangan sekali-sekali mendekati narkoba, walaupun itu yang dikejar itu, iya kan, untuk trayek. Kejar setoran. Jadi tolong siapkan surat-suratnya, siapkan kartu vaksinnya, betul. Siapkan kendaraannya, safety. Silakan nganukan dulu, karena yang rugi kita sendiri dan masyarakat. Iya, ya Pak Jendri. Dalam rangka kelancaran mudik tahun ini ya, apa yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan nih? Kami sudah kesepakatan di rapat forum LLHJ, udah 1 minggu yang lalu, kita laksanakan, yang mana kita akan mendirikan pos gabungan. Pertama yang di Bentok, Bentok Simpang 3 Bentok, itu gabungan kan? Pos gabungan, iya. Kemudian yang kedua nanti di PTP, pos Disub di sana. Kemudian yang ketiga di Simpang 3 Balairejo, itu bottleneck, jadi penyempitan, ya kan? Nah di situ. Kemudian pos gabungan di Takisung dan pos gabungan di Patapan. Nah disitulah kita nanti akan bersinergi. Satpol PP ada, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Orari, Dinas Kesehatan, jadi semua di situ. Jadi untuk koordinasi nyaman itu kalau ada pos. Bahkan biasanya ada pramuka juga ya Pak. Pramuka, itu belum termasuk ya itu. Kemudian relawan lain bisa kalau mau bergabung dengan betul. Baik, saya ke Pak Mas Danu nih. Pak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Danu S ya. Mas Danu, ini kan biasanya kalau lebaran masyarakat kita nih kan mungkin karena keterpaksaan atau bagaimana begitu ya, kadang-kadang menggunakan kendaraannya overload
Ya, kemudian juga yang seharusnya nih untuk barang digunakan untuk orang. Nah, ini bagaimana nih strateginya dari perhubungan sendiri nih untuk mengatasi hal-hal seperti ini nih Mas Danu? Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi terkait dengan angkutan barang yang digunakan mengangkut orang ini, memang dari peruntukannya memang sudah salah. Yap. Secara undang-undang pun dan aturan juga salah. Direkomendasi pada saat Lebaran aja nggak bisa gitu? Secara manusiawi juga memang tidak manusiawi. Oke. Karena kan memang itu mobil ya untuk barang, kadang-kadang yang diangkut pun sapi atau misalnya pupuk dan lain-lain terus diangkutkan ke orang. Secara manusiawi ya itu tidak manusiawi. Namun kita sudah melakukan semacam tindakan kemarin di terminal itu, kita razia. Itu kebetulan kita dapati ada beberapa kendaraan angkutan barang yang mengangkut orang. Nah, jadi pada saat itu juga kita haruskan dia untuk turun dan beralih ke angkutan umum. Ya, kebetulan waktu itu di trayeknya ada Damri yang melayani trayek itu. Nah, jadi untuk ke depan dihimbau kepada warga untuk tidak menggunakan angkutan barang. Iya, jangan memaksakan diri ya Mas. Iya. Kemudian juga jika menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor lah, sepeda motor ada 2, itu agar dilengkapi keselamatannya, terutama helm ya. Helm. Nah itu untuk mengurangi risiko risiko dari terjadinya kecelakaan. Nah jadi diharapkan pada saat musim Lebaran ini, kalau di tanah laut ini sih sebenarnya lebih kepada pasca Lebaran, itu orang berlibur kan, memang namun tidak kita pungkiri memang ada beberapa masyarakat yang mungkin pulang kampung juga kan, namun itu tidak terlalu signifikan. Yang jelas pada saat setelah Lebaran nanti itu yang mungkin nanti yang akan harus ekstra ketat ya. Mudah-mudahan nanti kepada semua pengguna jalan yang berlalu lintas itu punya etika. Patuh aja tapi tidak punya etika sulit. Betul. Etika berlalu lintas adalah di mana kita bisa menempatkan diri, menghormati pengguna orang lain jalan yang lain. Iya, betul. Kemudian kita mampu menelaah mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang perlu kita dahulukan. Artinya kalau ada ambulan ya tolonglah minggir. Dan kalau ambulan pun tolong kalau memang tidak membawa pasien atau tidak dalam kondisi penjemputan pasien, yang nggak usah juga ngidupin sirine untuk mendapat prioritas. Karena nanti ketika ketahuan itu akan memalukan. Dan akan kena tindakan juga pastinya. Di kemudian hari ketika memang benar-benar dalam keadaan darurat orang nggak percaya. Nah itu kedua, kemarin ada beberapa kali kita ikut kegiatan memang. Ya kita maklumi adanya mobil-mobil yang bersirine merah yang ikut membantu pemadaman kebakaran. Tapi kadang-kadang kita juga bingung melihat mereka itu tanpa alat pengaman sama sekali dan sepertinya mengabaikan semua itu. Mengabaikan keselamatan. Memang niatnya baik mau nolong orang. Betul. Tapi misalnya dia mobil pickup, dia nggak pakai helm, duduk di belakang bergelantungan, kibas-kibas tangan ke sana kemari minta orang lain untuk minggir, namun dia tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Betul, sangat berbahaya. Mungkin pemadam kebakaran pun punya standar operasional dan prosedur dalam mengatur kecepatannya, terutama di saat ada panggilan darurat kebakaran. Tidak mungkin serta-merta di Jalan Asairani ini misalnya dengan kecepatan 120 km per jam. Kan itu tidak memungkinkan. Nah, jadi diharapkan kebijakan dari segala pihak, terutama yang berkaitan dengan keselamatan orang banyak, itu agar bijak dalam berlalu lintas. Jadi kepada ambulan jika memang dalam keadaan darurat, tolong dikasih prioritas, kepada pengguna jalan lain. Kemudian juga terkait dengan angkutan Hari Angkutan Nasional ya. Hari Angkutan Nasional memang kita tadi fokus ke angkutan darat ya, karena memang di dalam SK-nya pun kebanyakan memang angkutan darat. Nah, angkutan darat ini ya kita juga selain ada BRT BTS ini by the service, kita juga kan angkutan sekolah. Mudah-mudahan angkutan sekolah ini adalah cikal bakal kita mengembangkan budaya
untuk naik angkutan umum. Iya. Kita mulai dari anak-anak. Iya, betul. Itu nanti. Nah, kami juga sedang melakukan kajian untuk tambahan rute layanan angkutan sekolah, karena memang itu membutuhkan kajian lebih mendalam, mengingat kita juga perlu memperhitungkan jumlah armada dan kos yang harus dikeluarkan. Insya Allah kalau nanti sudah selesai, kita akan bikin telaan staf ke Pak Bupati untuk ditambah. Nah, mungkin dukungan dari pemerintah daerah sangat kita perlukan, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak kita, kenyamanan juga, ketepatan waktu sampai ke sekolah juga. Berkaitan dengan kenyamanan ini, memang apa yang disediakan oleh BTS ini memang sudah memenuhi standar kenyamanan. Betul. BTS itu jadi dia selain ya jelas pakai AC ya, pakai AC, dia kecepatan mengikuti dengan standar kecepatan ruas jalan yang dia lalui. Artinya kalau 40 km per jam mungkin dia tidak akan berani lebih dari itu. Kemudian dia hanya stop di tempat yang telah ditetapkan. Iya, di halte-halte tertentu. Menaik turunkan penumpang di situ. Nah, kami berharap untuk masyarakat Bati-Bati dan sekitarnya, Tambang Ulang dan lain-lain, itu dioptimalkanlah pemanfaatan angkutan ini. Kita berharap angkutan ini akan tetap bertahan dan langgeng lah. Apabila di kemudian hari nanti memang berbayar, mungkin kita berharap juga kepada Kementerian Perhubungan itu disubsidi, disubsidi sehingga masyarakat tahap demi tahap bisa menyesuaikan. Perlahan-lahan ya, tidak. Kalau bahasa Banjarnya kada terkajut, bakas gratis berarti bayar melebok. Nah, terkait yang untuk pelihari bati-batinya, kami akan lakukan kajian juga. Mungkin nanti dipelopori oleh pemerintah daerah lah dulu untuk anunya. Tapi memang perlu kita kaji lagi, mengingat ini semua membutuhkan anggaran. Membutuhkan anggaran. Mudah-mudahan memang minat orang untuk naik BRT ini itu tinggi. Makanya kemarin juga ada beberapa keluhan, bukan keluhan sih, pendapat begitu Mas Dano dari teman-teman. Bisnya kan bagus gitu kan, baru gitu. Hendak kayak jar 4 naik juga, tapi sayangnya sampai Bati-Bati aja. Nah, pikirkan nih dari ke hari ke Bati-Bati kita naik apa jarnya. Nah, itu Bambu yang kami pikirkan. Nah, jadi memang banyak yang request. Kayak apa Pak? Kami mulai dari peliharinya aja kan kayak gitu. Tapi memang ya ini semua masih dalam proses kami ya. Dalam proses kami, mudah-mudahan itu bisa terwujud kayak gitu. Mas Dano, tadi kan disampaikan oleh Pak Kadis, ada 19 kan armadanya itu. 19 ya. 19. Kalau misalnya dibagi dua nih, 19 dibagi dua, yang separuhnya Bati-Bati Banjarmasin, yang separuhnya Pelihari Bati-Bati begitu. Nah, nanti itu mungkin kita bisa komunikasikan. Karena kilometernya Bu. Kilometernya ini. Tapi memang Bati-Bati kan tidak terlalu jauh juga ya. Tapi memang targetnya itu sampai Pelihari memang. Memang program BRT itu memang sampai Pelihari. Tapi nggak tahu kita keputusannya kenapa sampai Bati-Bati kemarin. Mungkin karena yang dijelaskan Pak Kadishub tadi bahwa itu masih zona yang 35 km. Aglomerasi itu aglomerasi. Mungkin itu. Jadi kita pun berharap itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tambang Ulang, Bati-Bati dan sekitarnya. Itu dulu. Nanti kemudian kalau Pelihari bisa menyusul ya silakan aja berkendaraan sampai kecamatan. Mungkin nanti di kecamatan ada yang jagakan. Ke Banjarmasinnya pakai mencobai bisa juga. Gratis lagi masih. Gratis. Mumpung masih gratis. Mungkin itu yang poin pentingnya, bahwa jangan sampai ini tidak dimanfaatkan. Takutnya nanti kalau itu tidak dimanfaatkan akan dicabut dari programnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan Lebaran ini. Kami selain posko yang disebutkan Pak Gendri tadi, kami juga melakukan ada 3 posko yang akan melakukan kegiatan traffic counting. Traffic counting ini adalah menghitung jumlah pergerakan lalu lintas di jalan itu selama kurun waktu kurang lebih 8 jam. Nah, ini kita melibatkan anak-anak Tanah Laut yang merupakan program pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, pada saat ini memang mereka itu libur, namun dari pihak Sekolah Tinggi atau PTDI, Perguruan Tinggi Transportasi Darat Indonesia itu mengamanahkan ke mereka untuk bisa ikut
dalam jadi kita karena mereka anak-anak taruna, jadi karena basic ilmunya itu, jadi kita minta untuk mereka melakukan traffic counting. Nanti itu mungkin ada sekitar 3 hari lah kita lakukan. Sebenarnya esensinya adalah bahwa kita harus mendapatkan data ini. Karena kita pengen tahu berapa sih jumlah pengunjung di Kabupaten Tanah Laut ini. Orang bilang bisa tahun ini menurun, tahun tadi rame, beda. Kita harus tahu dulu datanya dari mana, rame dengan tidaknya. Karena kalau berpatokan pada kemacetan, kalau liburnya Tidak panjang bisa. Pang, Sama ini 1.000, 2.000, 3.000 sehari terus. Yang liburnya cuma 2 hari 2.000, nanti tertumpuk. Nah, kan berbeda. Sama dari juga situ. kalau kemacetan kan tidak bisa diukur juga. Bisa yang banyak memakai mobil sendiri, kendaraan sendiri gitu kan. Ada yang dalam mobil hanya berdua atau bertiga gitu di mobil. Iya. Beda juga. Jadi dari data ini nanti kita akan dapatkan berapa banyak sih, di mana sih, berapa tinggi sih minat masyarakat ke wilayah wisata kita. Yang jelas kita pengen ke depan itu bahwa Tanah Laut ini siap menerima tamu. Iya, dan itu menjadi sebuah acuan ya untuk program kita ke depan gitu dari semua sektor yang berkaitan. Betul. Ya, Nah, selama ini kan Bu, ketika orang habis dari objek wisata terus lewat aja dari hari. Nggak ada objek yang bisa kita jual. Singgah dulu Pang, Stumat. Memakan kah, minum kah, bersantai kah. Nah, di mana tuh tempatnya? Aduh, udah sampai hari ini. Nah, sekarang mungkin sudah ada nih RTP. Lapangan Tugu mungkin ya. Terus ini yang terbaru nih apa Pak Gendri ini? KH Mansur. KH Mansur di pusat kuliner mungkin bisa kita populerkan nanti. Iya. KH Mansur ini kemudian dikemas sedemikian rupa ya, betul Bu. Dijual dengan karena baik. kita ini nyambut tamu. Nah, ketika tamu itu datang ke sini, posisi jalan penuh, kena dulu masih hibak jalan. Kemana yuk kita? Nah, kalau sudah ada kita promosikan bahwa kita misalnya buka rest area di Pertasi misalnya. Dibuka tempat yang besar, tapi memang harus dibatasi kan, harus dibatasi setelah Lebaran mungkin nggak boleh lagi jualan. Di situ disiapkan, parkir disiapkan, WC umum disiapkan, segala sesuatu dan lain halnya, jajanan, makanan disiapkan. Bila perlu putar film gue, film Roma rame gue. Kira-kira kayak itu, jadi waktu orang kesini itu. Bagaimana kita membuat orang senyaman-nyamannya sehingga terkesan memang Tanah Laut nyaman gitu akhirnya. Jadi macetnya nggak soal Pak ya. Jadinya ya. Macet kalau Bapak kita ke Pertasi dulu, nonton dulu ada film Roma. Kalau macet kita arahkan ke sana. Jadi singgah mereka. Itu yang kita harapkan. Ekonomi angkat lagi. Itu luar biasa. Nah itu Bu. Jadi memang melalui Hari Angkutan Nasional ini kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum. Nah, daripada angkutan pribadi. Tapi kalau memang jumlah keluarganya cukup untuk satu mobil ya tidak mengapa gitu tidak ya. Mengapa, tapi satu, kalau dua gitu kan alangkah anunya. Fortuner pulang. Tapi memang ini akan menyentuh ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kemarin saya monitoring, terakhir itu monitoring memang penuh. Bukan penuh ya, tapi ada terus yang ikut BRT ini. BRT ini mudah-mudahan kedepannya yang Tanah Laut mulai pelihari ke Bati-Batinya ada. Kalau yang dari Bati-Bati ke Banjarmasin, kalau menurut pantauan dari kawan-kawan tuh ada terus Mas. Ada terus setiap, meskipun banyak armadanya ya, ada 19 setiap 10 menit itu datang, tapi tetap banyak mereka yang berminat. Bahkan yang dari dalam-dalam itu dari Kurau juga keluar ke Bati-Bati. Iya, ikut ke sana. Yang jadi pantauan yang kurang penumpang ini yang arah ke Jorong tadi, yang Damri ya. Iya, yang Damri itu. Kemudian Mbak Danu, tolong disampaikan jam-jam padat itu. Nah, traffic counting. Nah, siap. Nah, itu tolong dijelaskan jam berapa padat. Iya, sehingga bisa menyikapi juga. Iya. Mungkin nanti karena memang kita ini lagi membangun basis data Bu ya. Basis data. Jadi kita memang dari mengkompilasi yang tahun-tahun sebelumnya itu kita belum bisa memprediksi untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita mulai rutin melakukan kegiatan traffic counting ini, itu kita bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif, lebih lengkap. Nah, jadi nanti pada saat tahun kemarin aja, tahun kemarin itu memang puncaknya itu pada sekitar kalau
kalau datang itu siang sekitar jam 11-12, jam 10-11-12. Iya. Karena mungkin dari Banjarmasin kan start jam 7, jam 8 janjian nih, rombongan nyampe sininya sekitar jam itu. Nah kalau sorenya itu sekitar jam 17. Kalau sorenya berarti arah pulang ya? Arah pulang itu biasanya ramenya di jam-jam itu. Nah mudah-mudahan kan dulu sampai jam 12 malam ya Pak, sampai bati-bati aja nih gerak-gerak. Ya. Makanya kita himbau. Jangan jam segitu gitu. Iya. Jadi mendahului atau belakangan gitu. Betul. Penting ini diketahui penting diketahui oleh masyarakat kita agar mereka bisa menyikapi sehingga jangan bareng berangkatnya dari jam itu gitu. Nanti numpuk di suatu tempat. Masalahnya Bu tempat singgahnya nih di mana aja? Iya. Nah, yang bikin repot seperti itu. Nah, itu. Jadi apalagi kalau bagi yang kita yang misalnya tidak kerombongan gitu ya, yang keluarga, artinya kan kita fleksibel aja gitu. Fleksibel aja sehingga kita bisa menggeser dari jam-jam sibuk yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Mas Dano seperti itu. Jadi kita bisa menghindari dari kemacetan tersebut. Nah, memberikan arus yang lebih nyaman juga buat yang mereka yang memang jadwalnya nih harus jam ini, sewa bisnya ini sampai jam ini. Nah, itu masalahnya. Itu dia. Ya. Iya. Oke, saya ke Mas Eko nih, Mas Eko. Biasanya kan di dalam angkutan Lebaran atau tidak Lebaran nih Mas Eko ya, orang kadang-kadang apakah dalam kondisi terpaksa atau tidak gitu, memasukkan atau memuati kendaraan, apa sih bahasanya? Memuati kendaraan dengan yang seharusnya hanya cukup 9 orang dimasukin 12. Nah, ini menyikapi hal seperti ini nih, bagaimana nih Mas Eko? Ya, untuk itu kita menghimbau Bu ya, namanya muati kapasitas kendaraan sesuai kapasitasnya. Seumpama mobil itu untuk 7 orang ya 7 orang. Dan kalau saja kenapa tinggal sikung tanggung berdua katanya aja di dalam. Kalau 1-2 kan masih bisa ditolerir Bu, karena masih space-nya masih ada. Kalau udah lebih dari itu kasih nggak nyaman juga kan. Mobil itu kita penuh-penuh kan nggak nyaman. Meskipun dalam jarak yang dekat gitu ya Mas. Tidak dibenarkan juga. Ya tidak dibenarkan Bu. Karena kalau ada apa-apa kecelakaan nggak fokus supirnya karena sempit dempet-dempetan kan kasihan loh nanti ada apa. Iya. Oke, jadi seperti itu. Nah, mobil-mobil angkutan umum khususnya juga mobil angkutan pribadi yang sudah mendapatkan pengujian yang memang sah dari Dinas Perhubungan sudah punya label tertentu gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mempunyai label tertentu untuk sudah sah diuji, tetapi pada suatu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu mereka melanggar aturan itu. Nah, ini bagaimana nih Mas Eko? Oke. Untuk Blue ya, bukti lulus uji elektronik ya kita sebutnya, itu berarti kan mobil itu kita anggap layak nih, tapi dengan itu ketentuan tadi dioperasikan secara normal dengan muatan yang normal, kapasitas penumpang yang normal. Nah, kalau itu melebihi itu kan nanti ada miss di situ. Kalau sekali 2 kali atau lama-kelamaan nanti kan berpengaruh pada faktor-faktor teknis kendaraan itu. Makanya mungkin ada itu juga tip nih Bu nih, untuk rekan-rekan yang mau mudik nih, bisa nih kita punya 7 bagian kendaraan yang untuk diperiksa. Nah, pertama itu cek dulu apa mesin kendaraannya. Mesin, betul. Kalau memang jangan sampai ngadet-ngadet di jalan gitu ya. Itu apalagi pas kan perlu perlu kondisi prima kan. Betul. Perlu cepat juga nih, banyak nih yang mau disinggahi. Kalau memang perlu tune up ya tune up ya kan. Cek air radiator tuh perlu. Kadang-kadang kita abai ya. Tahu-tahu termasuk saya nih. Tidak pernah tahu nih air radiator. Habis salah kayaknya. Bekukus jar orang. Iya, betul. Terus kondisi rem Bu, rem sama ban. Nah, betul. Rem itu kita lihat ini masih kira-kira masih safety enggak nih? Pakem masih pakem atau enggak kan? Kalau mobil niaga kan bisa melaksanakan pengujian kan Bu kan setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau mobil-mobil pribadi itu kan paling enggak harus ekstra perhatian untuk Terus cek kondisi ban. Anginnya, tekanan angin kan. Pengaruh itu. Kita kadang-kadang banyak kempes nih atau kurang angin bisa
lari ke kanan atau ke kiri, oleng gitu ya. Oleng. Oke. Terus lampu sama klaksonnya jangan lupa, karena kan alat komunikasi kendaraan itu lampu sama klakson, Bu. Kita nggak bisa pura-pura minggir atau mengeluarkan tangan gitu ya. Gitu ya. Ternyata seinnya mati gitu. Gini orang mana paham. Betul. Terus bagian wiper nih kan, karena kondisi kita nggak tentu nih, kadang hujan kadang nggak, wiper itu kan perlu. Karena satu nggak berfungsi, apalagi malam hari itu, Bu, kan malah menghalangi pandangan. Nah, yang terakhir surat-surat tadi, sama satu lagi nih pesannya, jangan lupa sertifikat vaksinnya untuk disiapkan. Iya, betul. Ini mungkin di nanti ya Pak Gentri, di pos terpadu tadi juga disediakan nih vaksin bagi pengendara yang mungkin tidak divaksin, langsung dicucuk di situ. Dan juga perlu kami sampaikan, Bu, pagi tadi kami bersama BNN untuk tes urin bagi sopir angkutan. Ya bagus ya. Penumpang di terminal situ. Jam 8 tadi. Nah, situ supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Dan kami juga akan melaksanakan razia. Nah ini dia ya. Jadi jangan main-main nih ya, jangan tawar-menawar ya. Iya, betul. Razia tidak hanya surat-surat. Razia vaksin nih. Data diri juga ya. Iya. KTP, oke. Dan yang lainnya. Dan yang baru-baru yang Bapak razia kemarin ada berapa mungkin yang kiranya mati atau ada baru datanya ini? Itu 36. Kemudian banyak juga ternyata. 36 yang sudah ditilang. Kemudian kita himbau kepada adik-adik lah, jangan memakai knalpot brong, Bang. Sangat mengganggu. Dan sekarang ini nyaring. Sekarang kalau bisa ditahan itu sepeda motor, langsung. Kemarin langsung ditahan. Sepeda motornya langsung dibawa ke Polres. Karena memang melanggar peraturan ya, Pak Gentri. Ya, bising. Tidak standar ya. Iya. Kadang kita sendiri juga, di telinga kadang nyaman. Betul. Iya. Dan juga angkutan orang tadi, Bu, ya, yang nggak boleh pakai mobil barang. Mobil barang sudah ada kok. Kita tadi kan Tanah Laut ini sebagai perintasan ya, Bu, ya. Jalur perlintasan, jadi apakah bagaimana koordinasi dengan mungkin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, mungkin sudah ada koordinasi Kota Baru dengan Tanah Bumbu gitu. Jangan-jangan dari Tanah Bumbu nih bawa pickup ngangkut orang gitu. Dan wisata juga biasanya begitu. Dari Tanah Bumbunya lolos, Pak. Sepertinya memang ini sudah jadi concern kita sama-sama dari tiap-tiap kabupaten kota yang terjadi pada waktu, nggak tahu, saya nggak ingat tahun berapa, itu memang disuruh putar balik mulai dari perbatasan Banjarbaru. Karena memang kita sosialisasikan melalui spanduk-spanduk, banner-banner kan, untuk tidak menggunakan angkutan barang untuk mengangkut orang. Karena memang berbahaya kan. Iya, betul sekali. Karena berbahaya. Iya, biar baru gini motornya, Mas. Tahun 2014 waktu itu saya masih kasih lalu lintas waktu itu memang kami mendapati kejadian mereka naik truk. Jadi duduk di atas, pas truknya terbalik, memang ada 2 orang yang akhirnya meninggal dunia kan. Hal-hal seperti itu memang sudah jadi concern kita untuk tidak dilakukan lagi. Sampai saat ini koordinasi kita baik saja ke tiap-tiap kabupaten kota, dan yang lain juga sudah melakukan itu. Sosialisasi itu di semua kabupaten kota saya rasa sudah setiap tahun lah. Nah, ini mungkin saya sampaikan sedikit gambaran jumlah lalu lintas yang terjadi pada saat Natal dan Tahun Baru hasil penghitungan kawan-kawan kemarin. Itu di tanggal datang ya, kita anggap aja datang itu pada arus lalu lintas tertinggi itu di jam 9 sampai dengan jam 10 pada saat Tahun Baru kemarin. Itu orang datang itu dengan nilai 1257,7 satuan mobil penumpang per jam. Per jam. Itu jumlah kendaraannya adalah 2078 kendaraan melintas dalam 1 jam itu. Luar biasa. Nah, kemudian untuk yang
tertingginya pada saat pulang itu di jam 17 sampai dengan jam 18 WITA dengan nilai 1859,05 satuan mobil penumpang per jam dengan jumlah kendaraan melintas 2.933 kendaraan. Nah, itu ramai juga tanah laut ya. Iya, luar biasa itu. Ya. Tanah laut ini kan siap menerima tamu tanah laut. Iya, dan kita juga punya potensi objek wisata yang banyak begitu ya. Betul, Bu. Daerah kita juga nyaman, orangnya juga ramah tamah ya, sehingga juga menjadi banyak incaran bagi di sini. Nah, cuma kendalanya ya di situ tadi ya, di lalu lintas. Nah, jadi dengan mengetahui jam-jam sibuk ya, jam-jam macet. Nah, bagi kawan-kawan yang memang bisa bergeser dari jam itu ya. Nah, kita bergeser. Pulang duluan gitu. Iya. Pulang duluan dari jam 17 ya. Jangan sampai bareng juga nih dengan mereka yang memang tidak bisa kayak bertarget ya, Pak, kayak rombongan kan sudah ditargetkan gitu ya. Iya, nggak bisa. Nah, jadi mungkin yang pribadi, yang keluarga kan kita bisa menghindari jam-jam. Iya, menselisihi. Iya, betul sekali. Oke. Oke, dan kita mesti benar-benar. Tapi sebenarnya kami juga sudah menyiapkan untuk rekayasa lalu lintasnya apabila itu mau tidak mau itu terjadi kemacetan, kami sudah siapkan jalan alternatif dengan kepolisian tentunya. Oke. Nah, udah kami. Iya. Baik, berbicara tentang angkutan kayaknya apalagi dalam mendekati mendekati libur panjang ya, Lebaran, rasanya banyak sekali yang harus kita perbincangkan.